Selamat sore para Dreamers, apa kabar semuanya? Hari ini kita mampir lagi ke rumah impian kamu. Di mana? Di Yukari dengan konsep Jepang. Lagi-lagi konsep Jepang. Nah, kita lihat di belakang. Di belakang ini adalah fasad rumah, di mana ini mengusung bukan konsep ya, melainkan kualitas Jepang. Yes. Kita menonjolkan kualitas kali ini. Kalau yang kemarin desain. Kemarin apa? Kalau kemarin oke. Nanti kan dipotong-potong ya. Oke. Ya itu. Oke, jadi kita kembali lagi mereview rumah dengan konsep Jepang, tapi yang membedakan ini adalah dari segi Liti. Yes, quality. Untung gue cepet nyambung. Ya, oke. So, gak usah berlama-lama, kita langsung lihat rumahnya. Yuk. Sambil jalan kita sambil ngerasain ya gimana sih vibe-nya di perumahan ini. Ini rambut gue kayaknya kena angin bleeban. Bagus gak, teman-teman? Lucu rambut gue ya. Oke. Nah, jadi vibe-nya memang di sini bener-bener Berasa Jepang ya. berasa Jepangnya kayak ini nih. Ini kan Dari mulai landscape-nya mungkin teman-teman bisa lihat dari landscape-nya sendiri ini ditata sedemikian rupa Ya. menyerupai vibe gimana rasanya tinggal di Jepang tentunya. ini Oke, lebih, Mas. lebih berasa kayak di di tradisional Jepang ya. Kan? Iya, lebih tradisional. Ada konsep-konsep kayak begini, Mhm, terus mhm. ini bonsai-bonsainya. Nah, perumahan ini juga kerennya lagi. Oh iya, kita belum kenalan sebenarnya tadi. Oke, Lu siapa, gue siapa tuh belum, belum ada yang tahu. karena subscriber kita udah 2 juta tapi belum 2 ada yang juta tahu ya. Oke. Silo sekali muka Anda ya. Silo sekali. Oke, jadi kita perkenalan dulu mungkin teman-teman. Di Ya. sini salam kenal, gua Satria Dan di gue sini Dino. Dino. Ya gitu aja. Disingkat Sa Dino. Yo. Biar kayak Bob Sadino ya. Yes. Tinggal kurang celana pendeknya aja. Iya, Jadi bener. next kita akan pakai celana pendek. Tapi kita belum pede pakai celana pendek karena masih banyak buriknya ya. Tolong disensor. Nah, ini lagi-lagi kalau kita lihat dari fasadnya, rumah ini memang lebih modern ya, modern. Tapi yang kita notice itu adalah kualitas bangunannya sendiri. Kualitas. Nah, kualitas bangunannya perlu diketahui teman-teman, ini menggunakan CB, bukan menggunakan bata merah ataupun hebel ya. Hebel, Tapi hebel. ini CB. CB Oke. itu concrete block di mana kayak Lebih padat ya. Lebih padat. nanti ada krik gitu Iya, ya. Krik. Oke. Jadi yang membedakan adalah antara hebel, bata merah dan CB atau concrete block adalah dari segi ketahanan Ya. dan kepadatan dari bahan bangunan yang kita sebutin tadi ya. Benar. Apa? CB ya. CB concrete block. Oke, dan ini satu-satunya perumahan yang menggunakan CB tentunya. Nggak ada di perumahan lain mungkin yang udah kita kunjungin, yang udah kita mampir, belum ada yang menggunakan CB. Betul. Oke? Jadi kalau dengar suara krek gitu ya, itu memang ini ciri khas Indonesia. Ciri Kalau khas. misalkan lagi tinggal di suatu tempat ada berisik-berisik kayak begini, lagi pembangunan biasa. Betul. Nah, iya. Ya, oke. Jadi kita sekarang berada di rumah contohnya dan di sini ada 2 tipe rumah contoh yang mungkin yang akan kita review yang paling gede dulu ya. Yang tipe apa nih, Mas Dino? 75. 75 atau desain B ya, desain B. Tapi Nah, ini- sebelum kita ke situ Mas Satria, Oke. jadi perumahan ini selain bangunannya kuat, perumahan ini tuh dia punya IPAL sendiri, instalasi pengelola air limbah. Wah, rambut gua udah kayak orang Jepang beneran ya, polem-polem gitu. Jadi mungkin yang belum teman-teman pahami, IPAL itu salah satu cara mengelola limbah secara baik dan benar ya. Benar. Dan ini digunakan di Jepang, di Indonesia mungkin belum banyak yang familiar Ya. dengan kata IPAL. Nah, di sini satu-satunya, kita bicara satu-satunya developer yang memang menggunakan konsep IPAL. Ya, instalasi pengelola air limbah ya. Yes. Jadi semua limbahnya baik septic tank, pembuangan air kotor itu rumah semua tangga. ditampung, lalu dibersihkan, diolah, lalu baru dibuang ke got. Ya. IPAL tadi itu dari mulai got. Jadi dia ada kayak pipa besar gitu untuk menyalurkan limbah-limbah rumah tangga ya yang didistribusikan ke IPAL. Ya, betul. Jadi ada beberapa titik IPAL mungkin di perumahan ini. Ya. Tadi kita udah tanya dari pihak developer menyediakan kurang lebih ada 3 IPAL Ya. yang mengelola semua limbah yang nantinya itu yang nanti akan keluar dari rumah-rumah ini ya. Oke, gak usah Jadi- berlama-lama. Udah dipastikan rasanya tinggal di rumah ini nanti teman-teman pasti akan merasakan di mana nyaman banget karena
aroma-aroma. Biasanya kalau di rumah kan karena septicnya di depan-depan sini kan pasti suka ada sedikit Aroma yang muncul ya. Kalau di Iya, sini iya. aman dari aroma-aroma yang sangat-sangat gimana gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi itu satu, kedua feel-nya juga pada saat tinggal di rumah ini karena ini dikelola sama Jepang langsung pasti akan lebih rapi dan juga nanti untuk anak-anak pun sangat aman dan nyaman. Iya, kid friendly tentunya. Dan Ya. di sini juga udah instalasinya juga udah underground ya. Jadi udah nggak ada kabel-kabel menggelantung atau bergelimpangan di udara. Ya. Jadi untuk secara view ke udaranya itu lebih lega. Bergelimpangan. Bergelimpangan seperti harta kita semua ya. Nah, Oke. Sebelum masuk mungkin kita jelasin dulu nih. Oke. Kita berada di tipe desain B, tipe 75 ya, Mas Dino. Ya. Di sini memiliki kurang lebih carport muat untuk 2 SUV. 2 SUV, ya. Tuh, gede banget. Ya. Jadi ini muat 2 carport yang mana ini muat untuk 2 kategori mobil SUV ya mungkin ya. Alphard, Pajero ini muat nih di sini nih. Ya. Oke. Nah ini untuk airnya juga dia sudah pakai pump ya karena memang ini Pump. dari Jepang. Jepang itu kan sangat-sangat aware sama lingkungan. Dia Yes, pasti betul. nggak mau ya meskipun di Indonesia ini masih sangat aman lah ya. Iya, Tapi iya, dia iya. nggak mau ngambil air dari tanah. Dia ambil Iya. langsung dari PDAM. Betul, dan itu juga nanti impact-nya adalah ke depannya itu dapat mempengaruhi penurunan tanah ya Mas Betul. Dino ya. Jadi lebih aman untuk jangka panjang rumah teman-teman. Ya. Nah, kita udah berada di depan. Saya pengen tanya Mas Dino nih, gimana rasanya berada di depan rumah? Ini gede banget ya? Kalau dari depan tadi kayaknya kecil. Iya gede banget. Kita udah nyampe sini dan ini yang kita rasakan rumahnya gede banget. gagah dan kokoh ya. Kokoh sekali. Gue ngebayangin gini sih Sat. Jadi pada saat kita di rumah ini nih, kalau gue punya rumah ini nanti ya, pasti di sini akan gue kasih sedikit tambahan area untuk duduk-duduk nih. Kursi, Oh, buat outdoor ya? Outdoor Area gitu kan. Jadi outdoor. kan kita nongkrong sama teman-teman. Wes bro, gimana? Konsep lesehan dong. Konsep lesehan. Mau lesehan Susah juga ya? oke. Takut ini ya. Ketat Bisa sekali sambil soalnya. Ngopi di sini. Asik, ya kan? asik. Sore-sore itu enak nih. Asik. Si tamannya kan bagus nih. Tamannya bagus, landscape bagus. Jadi kalau kita mau santai-santai di depan rumah pun oke nih. Dan Oke. itu ada disediain colokan tuh. Buat apa Colokan. Di sini ada colokan. Di sini kan lagi musim atau di Indonesia lagi musim mobil listrik ya. Jadi untuk parking bisa langsung dicolok ke sini. Untuk kapasitasnya standar 2.200 ya untuk rumah segede ini. Jadi itu cukup untuk mencukupi kebutuhan listrik rumah tangga saya. sih? Kayaknya 4.400 ya bukan? 4.400. 400. Iya bro, 4.000. 4.000 ya? Oh, 4.000. 4.000 yang benar bro. 4.000. 4.000 ya? Wow. Ya itu maksud saya. Terus 4.000. lebarnya ini lebar berapa nih? Kita lebarnya lebar 6. Kelihatan nggak? Lebih dong. Ya 6 ya? Bener. 7 bro. Oke, tadinya 6, ternyata nambah 1 meter ke samping jadi 7. Kalau Jadi, kemarin di Sila diskon, ini ditambahin. iya, ini ditambahin. Kalau kemarin kita mampir ke Sila, itu didiskon tanahnya dari tanah belakang ke depan ya, maju. Nah, kalau ini ditambahin. Bonus 1 meter. Jadi Ya. total 7 7. meter. Lebarnya 7 nih. Jadi, nah buat teman-teman kalau misalnya nyari rumah yang lebar, ini sih bisa jadi Opsi ya. referensi ya. Heeh. Karena ini lebar dan enak banget. Wah, ini enak nih. Jadi posisi perumahan ini tuh berada di atas ya, di antara perumahan sekitar. Jadi banyak angin dan ambience-nya juga enak banget. Iya sih. Sejuk, seger, banyak angin. Sampai rambut Mas Dino udah Wah. Tadi pada pakai pomade. ini nih. Yang semprotnya. Oh, keras semprot ya? bro. Hairspray. Hairspray. Terus apa namanya? Rumah ini kan selain kokoh. Nah, kokoh banget nih, gede banget nih. Tes getok. Tos. Tes getok. Ya kan? Putri mau ngomong apa ya? Lupa gua. Heeh. Sama lagi. Ya gini, jadi memang Bentar, mikrofon. feel-nya di rumah ini tuh karena lagi banyak isu gempa. Wah, kita kan Isu gempa. ring of fire ya. Nah, rumah Yes, ini yes, benar-benar yes. bisa jadi referensi juga karena di rumah ini udah tahan gempa. Bisa tahan sampai berapa skala Richter? Wah, 8,9 skala Richter. 8,9. Iya. 8,9 skala Richter. Dan ini mungkin satu-satunya perumahan yang pakai tiang pancangnya paling banyak kali ya. Paling dalam. Paling dalam. Paling dalam. Berapa kedalamannya? Sampai dengan 15 meter. 15 meter. 15 Ada yang 12, meter. ada yang 15 tergantung kontur tanah. Betul. Jadi itu ya oke. Jadi ya itu. Nah, terus di sini kita mau masuk, kita mau ngerasain gimana sih tinggal di rumah ini yang rumahnya megah, terus rumahnya kokoh, kita pengen ngerasain. Nah, ini bunganya gimana, Bos? Oh. Kita belum dikasih tahu, belum di briefing mengenai bukanya tadi ya, lupa ya. Tapi sebenarnya bisa pakai ini sih. Nah, kita panggil aja ya ahlinya pembuka pintu ini Oke. dengan Mas, Jaya. tolong bantu kita, Mas. Nah,
Oke. Mas Jaya. Ini Mas Jaya ini sangat-sangat luar biasa loh ya. 2,000 years later. Silakan Mas. Oke. Oke, terima kasih Mas Jaya. Nah, thank ini you. udah kebuka. Hit. Ulang? Enggak, Ulang. nggak usah. Langsung. Jadi aja. dilengkapin smart door lock. Bu, lihat tuh. Kita masuk yuk. Kita masuk. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Wah. Asik banget sini. Jadi model ini kayaknya konsep yang diusung lebih ke apa ya ini ya? Jadi dia banyak aksen warna grey ya. Jadi kalau memang di beberapa tempat kan dibilangnya konsep Jepang, tapi kalau ini bukan konsep Jepang, tapi Kualitas. Jepang. Kualitas. Jadi yang ditonjolkan adalah kualitasnya ya. Ya. Kualitasnya. Jadi Karena kalau memang- teman-teman berkonsennya sama kualitas, ini cocok banget di rumah nih. Ya, jadi referensi rumah impian ya, karena ini apa namanya, bangunannya secara material kuat banget. Iya. Besinya iya. pun ulir semua. Wow, kopong. Itu interior, bro. Oh, interior ya? Interior itu, bro. Pantes, suaranya begitu ya. Ini. Oh ini. Sorry. Salah gebuk lah. Oke, jadi di sini kita berada di living room-nya, yang mana living room-nya ini cukup compact ya, dan ini memiliki satu area dining yang ada kitchen set-nya ya. Kitchen set-nya juga, wah bagus ini. Warnanya, warna-warna, lupa kan gue? Nah, di sini ada satu kamar, di mana ini kan 3 kamar tidur ya. Jadi di bawah ada 1 kamar, di atas ada 2 kamar. Nah, di area ini biasanya orang-orang kalau misalnya nggak pengen jadi 3 kamar, difungsikan jadi kantor. Ruang mungkin, kerja ya, gitu. ruang kerja. Tapi ini Space sih walking. jadiin kamar, ini oke sih. Untuk ukuran lebar 7. Jadi Jadi- selain memiliki di lantai bawah ini selain memiliki living room, kemudian dining room dan 1 kamar di bawah, di sini juga masih ada space atau sisa tanah di belakang yang bisa dimanfaatkan juga ini buat penghuni. Nah, jadi cukup lega ya belakang. Tuh, sih. Jadi masih ada space, ini masih bisa dimanfaatkan buat laundry area mungkin Mas Dino ya. Ya. Tuh, laundry area, dapur kotor, dan di situ masih bisa buat area nongkrong juga nih. Nah, ini perlu diketahui juga, saat di sini kan ipalnya itu nggak cuma ada di setiap pojok. Jadi dari sini pun sudah ada Yes. penyaringan air limbah juga. Nih ada Betul, beberapa betul. penyaringan air limbah supaya nanti pada saat dia masuk ke ipalnya pun itu sudah tersaring juga. Ya. Tersaring. Oke, jadi sebelum masuk ke pipa yang besar itu dari rumah itu sendiri udah tersaring ya Mas ya? Ya. Oke, menarik nih. Dan terus ini juga wah kuat banget nih. Kokoh Gokil banget sini. ya. Tuh, kalau lihat besi-besinya aja, udah. Oh. Jadi tingkat ketebalan CB itu beda banget sama Hebel apapun bata merah, dan di sini juga dari segi CB juga udah diuji ya secara kekuatan. Ya. Itu jauh berkali-kali lipat ketimbang bata dan Hebel. tentunya. Nah, ini area outdoor. Kita Ke atas yuk. lihat ke atas yuk. Asik. Nah, oke. Nah, ini di atas juga tangganya pun enak ya. Enak ini. Ini Nih, tangannya ada lebar. aksen-aksen kaca, terus ini juga main semi-semi parkit ya ini ya. Iya. Dan enak itu tangganya dari ini kalau buat yang punya orang tua, ini lebih enak nih karena satu nggak terlalu curam, kedua jarak antara ini ke sini itu nggak terlalu tinggi-tinggi. Iya, Jadi enak banget nih. Tuh, Jadi buat untuk naik. melangkah enak ya. Heeh. Nah, Nah, ini bisa ini kan dikasih aksen-aksen begini. Ini kalau saya sih kalau gue sih lebih enaknya dikasih foto keluarga ya. foto lu Gede. sendiri gimana? Jangan Sendiri. dong. Ngeri ya. Nah. Adem ya. Kita kamar anak dulu ya, Kamar anak. Oke. Tutup ya, biar lebih enak kelihatan. Nah, Oke, sekarang kita berada di kamar kita berada di lantai 2 ya, Mas Ya. Dino. Di sini ada 1 kamar anak dan ada juga kamar utama. Tapi kita pengen lihat kamar anaknya dulu, Mas. Tuh. Konsepnya pinky ya. Ini lebih ke untuk anak-anak perempuan mungkin ya dengan konsep seperti ini. Tapi bebas sih, ini bisa diperuntukkan untuk kamar anak laki-laki ataupun perempuan. Dan di sini yang menarik langsung ada pintu keluar nih, Mas. Tuh, ada pintu keluar. Nah, jadi langsung direct ke balkon. Ke balkoni. Nah, dan di sini ada surprise ya. Nah, langsung connect ke kamar utama nih. Jadi untuk mantau orang tua bisa mantau anaknya nih kalau terlalu sering aktivitas di luar ya untuk Ya. ngejaga. Takutnya ada apa-apa. ini nih, balkonnya enak Lebar. banget nih segini. Aman ya? Ada teralis yang Sedada nih, nih, jadi aman sedada. banget buat anak-anak juga. Betul. Menarik. Jadi aman banget ini buat anak
ataupun kita juga dewasa merasa secure ya. Terus ini nih, Pembatas ini ini. kelebihannya di beberapa proyek yang berkonsep Jepang maupun dengan Jepang kualitas, Mm-mm. hal sepele itu diperhatiin. Contoh. Nah, contoh ada tawon ya. Contoh gini, gue pernah di beberapa proyek Jepang juga itu memikirkan soal plumbing. Plumbing di sini juga dipikirin dengan baik. Terus kedua, ini nih, biasanya di tempat beberapa perumahan itu dari kaca ini langsung ke bawah. Iya. Ya kan, langsung dari sini ke sini, langsung ke bawah. Oh, nggak ada gap ya? Nggak ada gap. Kalau ini dikasih satu gap kayak gini, supaya air tuh nggak masuk, nggak bocor dari sini. Iya. Oh iya, tampias ya. Biasanya kalau di bawah, kalau di sini ngembeng, air tuh mau nggak mau nanti masuk dari sela-sela, Mm-mm. masuk ke kamar. Kalau ini nggak. Ini diperhatiin juga sama Jepang mereka ya? nih. Oke. Jadi nggak asal bikin ya, nggak Ya. asal buat mereka. Oke, ini kita berada di balkon dan sekarang kita pengen lihat nih, penasaran nih dengan Ya. kamar utamanya seperti apa. Kamar utama, ini dia. Set. Gue keringetan, bro. Nah, ini kamar utamanya. Kamar utamanya memang ini cukup gede loh, cukup luas loh. Jadi, karena kan ini masih ada lemari. Jadi, artinya ini sekitar 4 meteran kurang lebih nih. 4 meter. Jadi, kalau misalnya kita punya kamar segede itu lebih bisa mengekspor area ya. Jadi, kalau misalnya kita mau kasih lemari, mau kasih beberapa pernak-pernik di dalam kamar itu masih bisa. Tapi memang kebanyakan perumahan Jepang itu tidak ada kamar mandi di kamar utama. Karena memang mereka kurang suka sebenarnya orang-orang Jepang. Jadi culture itu memang agak sedikit dibawa ke sini supaya kamar mandi itu biasanya kan kalau misalnya menyatu sama kamar utama itu suka ada percikan-percikan air, itu membuat area kamar Kurang jadi nyaman. lecek, kurang nyaman. Itu buat mereka ya. Jadi Iya, memang di sini dibawa juga kamar utama, nggak ada kamar mandinya, tapi kamar mandinya pun dia taruh di sebelah sini. Kalaupun teman-teman nanti mau bikin kamar mandi menyatu di dalam kamar utama itu bisa Bisa opsional ya. opsional ditembusin. Dan nanti kan di belakang masih ada sisa tanah. Di belakang masih ada sisa tanah, nanti bisa didak lagi, itu nanti bisa jadi kamar mandi ataupun ruangan lagi jadinya. Gitu. Jadi ada pintu. Nah, itu lalu nih, kita bisa lihat di kamar mandinya sendiri. Kita masuk dulu ya. Nah, yang gue suka di sini adalah kamar mandinya tuh menggunakan aksen-aksen keramik atau granit. Ini granit ya, granit yang pakai corak warna abu-abu. Ini menimbulkan kesan kayak bebatuan ya. Jadi kayak berasa di Terkesan lebih mewah. satu lebih mewah, kedua lebih berasa kayak di alam aja. Jadi bagus nih, Alam mana, Mas? alam Mbak Dukun. Alam Mbak Dukun. Dan ini pun di kamar mandi pun kita rasanya kayak nyaman aja gitu, kayak berasa Nyaman, curug, nyaman. bro. Iya, menarik. Ya jadi saya pengen juga ikut ke dalam ya. Cuman kesannya kan kalau ada 2 cowok di dalam kamar mandi kan nggak enak. Jadi saya nunggu di luar aja. Nah, jadi rasanya ketika kita tinggal di rumah ini, kalau gue sih ya ngerasainnya ini lebih aman, dan kedua ini rumah ini kedap suara. Iya. Jadi dari luar tuh nggak kedengaran suara karena memang pakai CB ini nggak main-main. CB ini selain kuat, dia juga kedap suara. Jadi noise dari Oke. luar pun, nah mau masuk juga bro? Masuk lah. Kalau ini kan nggak masalah ya. Oh iya. Kamar utama bro. Kamar berdua utama. juga ngapain? Berdua juga ngapain kita? Ya, ini ya. Jadi ini yang gue suka sih di sini kedap. Satu Gitu. kelebihan CB itu kedap. Jadi apapun aktivitas yang ada di dalam ruangan atau kamar itu kita nggak perlu worry ya. Biasanya kan kalau Yes. orang beraktivitas di kamar kan takut ada suara-suara kan. Iya. Nah, ini kalau ini aman banget nih. Kalau gue sih kalau di kamar itu bukan apa-apa, cuman main game biasa Oh, kan. gitu Cuman ya. kan butuh suara yang lebih yes gitu. Jadi kita harus fokusnya ke situ, dan anak-anak juga nggak terganggu dengan aktivitas orang tua yang ada di kamar utama. Nah ini salah satu kelebihan yang gue suka dari rumah ini tentunya. Gue sih feel-nya enak sih di sini. Adem. Jadi tetangga juga, jadi kelebihan juga antara tetangga kita nggak perlu worry berisik ya, karena memang beneran kedap. Jadi nggak perlu pakai kedap suara segala macam, itu nggak perlu karena rumah ini memang udah sangat-sangat kedap, kokoh. Ya. Jadi teman-teman Gitu. perumahan ini luasnya sekitar 7,5 hektar. Itu banyak banget rumahnya nanti yang akan dibangun, dan beberapa sudah dibangun juga, ada 40 unit sudah dibangun. Itu artinya kalau teman-teman ini dijadikan referensi sebagai rumah impian, banyak pilihan rumah yang ready. Nah teman-teman, promonya apa aja nanti teman-teman boleh tanya-tanya ke nomor yang ada di admin. Nah silahkan Bapak Sat, kalau gue panggil Bang Satria Kurang enak. Jadi ini adalah salah satu contoh rumah atau salah satu dari 2 tipe yang ada di rumah ini, dan kita mungkin
Ya mungkin itu aja ya kalau dari saya untuk review rumah ini. Yang pasti sih yang kesan yang tadi saya sampaikan adalah itu memang kesan yang kita rasain di sini ya Mas ya. Ya. Jadi memang sangat enak, adem, tenang, apalagi di luarnya itu sangat-sangat sejuk dengan angin sepoi-sepoi. Iya itu deh, itu yang gue suka. Konturnya kan karena Konturnya. kayak perbukitan ya. Heeh. Jadi pas begitu masuk gerbang, itu langsung ngelihat, nanti kan pas masuk gerbang itu ada langsung sebelah kanan itu kan ada clubhouse nanti. Iya, kan? iya, iya. Tapi sepanjang jalan itu nanti ngelihat perbukitan gunung Betul, tuh kelihatan. Nah itu enak tuh, dan konturnya kan agak menurun gitu ya. Iya, iya. Itu juga membuat suasana udara itu jadi lebih sejuk. Lebih Anginnya kan sejuk. kenceng tuh, enak jadinya. Posisi, karena tadi udah disampaikan di awal, posisi kita itu berada di atas antara perumahan-perumahan lainnya yang ada di sekitar sini. Jadi secara view juga kita sangat diuntungkan. Oke, nggak usah berlama-lama mungkin ya, kita kemana lagi habis ini? Kita mampir lagi ke rumah impian kamu. Selanjutnya. Tungguin kita terus para dreamers. Beng, rusak. Weh.